Beragam informasi penting dan menarik selama sepekan akan kami hadirkan selengkapnya dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Bersama saya Putri Anju, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi kasus korupsi Bupati Kapuas dan anggota DPR RI Partai Nasdem. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kapuas, Ben Brahim Bahat dan istrinya anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Ari Egani, sebagai tersangka. KPK menyebut Ben Brahim dan Ari Egani menggunakan uang korupsi untuk kepentingan politik. Salah satunya digunakan untuk dana operasional pemilihan calon legislatif dan pilkada Bupati Kapuas pada 2019. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengatakan, Bahat dan istrinya menggunakan pengaruhnya untuk meminta uang kepada berbagai satuan kerja perangkat daerah. Selain itu, ia menyebut uang yang diminta merupakan dana dari berbagai pos anggaran resmi yang ada di SKPD pemerintah Kabupaten Kapuas. Tanak menyebut uang yang diterima Bahat beserta istrinya juga digunakan untuk membayar lembaga survei. Total uang ada 8,7 miliar uang yang dikumpulkan oleh kedua pelaku. Hingga saat ini, KPK masih melakukan pendalaman kasus terhadap kedua tersangka. Setelah ini kita akan membahas kabar Bareskrim Polri menyita 7.363 bal pakaian bekas impor senilai 80 miliar rupiah. Jangan kemana-mana, nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Saudara, masih bersama saya Putri Anju dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Selanjutnya, Bea Cukai bekerja sama dengan Bareskrim Polri menyita 7.363 bal pakaian bekas impor senilai 80 miliar rupiah. Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi terkait penanganan peredaran pakaian bekas ilegal impor yang mengganggu industri tekstil dalam negeri. Tim gabungan Bea Cukai dan Bareskrim Polri telah melakukan operasi sejak 20 hingga 25 Maret 2023 di beberapa lokasi. Di antaranya, akses masuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta beberapa gudang yang terindikasi sebagai lokasi penimbunan baju bekas impor. Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas. Pakaian bekas impor dinilai berdampak buruk terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah. Berdasarkan data periode 4 tahun terakhir, terdapat 642 kali penindakan dengan total barang bukti sebanyak 19.000 bal pakaian bekas senilai 54 miliar rupiah. Dengan dilakukannya penindakan ini, diharapkan masyarakat mampu memahami ketentuan larangan impor pakaian bekas dan dampak negatif penggunanya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, baju bekas impor dan impor pakaian ilegal telah menguasai 31% pasar dalam negeri. Kondisi tersebut menurutnya telah mengganggu industri tekstil dalam negeri. Karena itu ia mengatakan akan terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindak penyeludupan baju bekas impor.
Adapun larangan pakaian bekas impor diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas. Selain itu, larangan tersebut diatur dalam Permendek Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya ungkap kasus penipuan umroh. Korban ratusan orang. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Putri Anju di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Berita selanjutnya, Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus penipuan umroh dengan korbannya mencapai ratusan orang. Kasus ini terungkap setelah Satgas Anti Mafia Umroh Polda Metro Jaya yang terdiri dari Subdirektorat Keamanan Negara Kamnek dan Subdirektorat Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum menerima laporan dari Kementerian Agama soal adanya jamaah umroh yang tidak bisa pulang ke tanah air. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, mengungkapkan pihaknya belum merinci secara pasti jumlah korban penipuan travel umroh atas nama PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri. Sekedar informasi, salah satu korban bernama Abdus dan 63 orang lain dijadwalkan pulang ke tanah air pada 18 September 2022 sekitar pukul 17.50 waktu Arab Saudi. Jamaah umroh lantas tiba di bandara setempat sekira pada 15.00. Tapi mereka batal dipulangkan dengan dalih visa bermasalah. Puluhan jamaah umroh tersebut lantas dibawa ke Hotel Prima dan diinapkan selama 3 hari. Setelahnya mereka dipindahkan ke Hotel Pemkons Prime sampai waktu pemulangan pada 29 September 2022. Dari total 64 jamaah, tidak semuanya bisa dipulangkan. Sebanyak 16 jamaah lain masih harus menunggu kepulangan. Jamaah umroh terlunta-lunta selama 9 hari di Mekah tanpa ada kabar dari travel umroh. Setelah ini ada berita tentang Kapolres Samosir AKBP Yogi Hadiman diperiksa Propam Polda Sumut. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Putri Anju di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Berita selanjutnya, Kapolres Samosir AKBP Yogi Hadiman diperiksa Propam Polda Sumut. Yogi diperiksa sebagai saksi terkait kasus kejanggalan kematian Bribka AS, anggota Satlantas Polres Samosir yang diduga tewas usai menenggak sianida.
Pemeriksaan tersebut tidak hanya terkait dengan kematian Bribka AS, tetapi juga soal kasus penggelapan pajak senilai 2,5 miliar di UPT Samsat Panggururan. Selain AKBP Yogi, Propam Polda Sumut juga memeriksa sejumlah personel Sat Narkoba Polres Samosir yang awalnya menemukan jasad Bribka AS di sebuah tebing di Kelurahan Siogung, Ogung, Kecamatan Panggururan, Kabupaten Samosir. Saat itu, anggota Sat Narkoba diketahui tengah menyelidiki kasus narkoba di sekitaran lokasi penemuan jasad Bribka AS. Hingga saat ini, kasus tersebut masih terus bergulir dan belum ada kesimpulan dari Polda Sumut. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di website kami di vonis.id dan juga di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.